Kebiasaan merokok sudah menjadi bagian dari sebagian masyarakat di Indonesia. Namun hal tersebut menjadi masalah yang cukup serius saat berada di Arab Saudi. Pasalnya, salah satu jemaah haji asal Indonesia hampir tertangkap oleh polisi saat sedang merokok di area Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video kiriman daripada followers Ikinya, geng. Lagi-lagi jamaah haji ataupun umroh orang Indonesia buat malu nama negara Indonesia, geng. Kenapa ya, geng? Memang udah biasa orang lelaki itu merokok kayak gitu. Kalau nggak ngerokok memang kayak hidupnya hampa tanpa apalah kayak gitu ya, geng ya. Namun ada seorang umroh ataupun jemaah haji ya, geng ya. Ini merokok di tempat orang beribadah dan di hotel Mekah sampai mau terjadi kebakaran pasal rokoknya itu, geng. Nah, kalau jamaah haji ataupun umroh ini ya, geng ya, tertangkap itu bisa kena denda 18 juta atau sekitar uang ringgit Malaysia sekitar 5.700 kayak gitu, geng. Dan bisa mencoreng nama baik Indonesia lagi nih, geng. Nah, buat bapak-bapak juga ya, geng ya, yang suka merokok boleh nggak ditahan dulu. Sampean ke sana itu niatnya beribadah, bukan traveling ataupun jalan-jalan seperti pergi ke Jepang, ke mana lah, Singapura dan lain sebagainya, ke Thailand dan lain sebagainya gitu. Kalian tuh bukan lagi berjalan-jalan ataupun holiday, tapi kalian tuh lagi beribadah. Jagalah nama baik Indonesia. Jangan terlalu rendah kali napa SDM-nya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Seorang jemaah calon haji Indonesia nyaris dicokok oleh polisian Arab Saudi di Madinah. Penyebabnya jemaah itu terlihat merokok di halaman Masjid Nabawi, masjid yang diyakini didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pria itu pun langsung didatangi sampai diminta paspornya. Beruntungnya peristiwa itu terlihat oleh petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia. Jemaah calon haji asal Bekasi itu pun akhirnya lolos dari ancaman hukum. Kepala Seksi Perlindungan Jemaah Daerah Kerja Madinah, Kolonel Laut Harun Al-Rashid mengatakan petugas Linjam langsung melobi ke petugas keamanan itu. Harun pun mengingatkan agar jemaah haji Indonesia sadar bila mereka bukan lagi berada di tanah air. Ia juga menghimbau kepada para jemaah tidak melakukan kebiasaan merokok yang di Indonesia merupakan hal yang biasa. Sementara di Arab Saudi hal itu dinilai tabu, apalagi dilakukan di lingkungan tempat ibadah. Di Arab Saudi sendiri aturan soal merokok memang sangat berbeda dengan Indonesia. Dikutip dari media Arab Saudi Al Arabiya, sejak 2018, negara kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Muhammad bin Salman itu semakin ketat soal aturan merokok. Merokok di tempat seperti kompleks tempat ibadah, pendidikan, vaskes, tempat olahraga, dan fasilitas publik menjadi pelanggaran. Hukumannya pun tidak main-main, yakni denda sebesar 18 juta rupiah. Tempat merokok yang diperbolehkan harus terisolasi dan memastikan tidak boleh dimasuki oleh warga berusia di bawah 18 tahun. Masjid Nabawi, Pak, bisa diceritakan, Pak, kronologinya itu seperti apa, Pak? Oh ya, laporan dari rekan-rekan kita di lapangan bahwa ada salah seorang jamaah kita yang berasal dari GKG 22 ini tertangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi yang berada di sekitar Masjid Nabawi karena yang bersangkutan
melanggar beberapa hal yang dilarang di dalam Masjid Nabawi atau di sekitar Masjid Nabawi, di antaranya merokok. Kebetulan jamaah kita mungkin karena lupa atau tidak menyadari bahwa di situ tempat yang dilarang, nah, yang bersangkutan langsung merokok saja di sekitar wilayah halaman Masjid Nabawi dan didapati oleh petugas, lalu ditangkap dan diinterogasi serta sampai dimintai nomor paspor dan lain sebagainya. Untung kejadian tersebut dilihat dan diperhatikan oleh rekan-rekan kita yang berada di Seksus Nabawi, dan rekan-rekan kita langsung memberikan bantuan serta dikomunikasikan oleh rekan-rekan tersebut. Akhirnya jamaah tersebut bisa terlepas dari hukuman yang akan diberikan oleh pihak keamanan Arab Saudi tersebut. Kebiasaan merokok sudah menjadi bagian dari sebagian masyarakat di Indonesia. Namun hal tersebut menjadi masalah yang cukup serius saat berada di Arab Saudi. Pasalnya, salah satu jemaah haji asal Indonesia hampir tertangkap oleh polisi saat sedang merokok di area Masjid Nabawi. Dengan sigap, petugas perlindungan haji Indonesia berhasil melakukan negosiasi terhadap polisi. Pasalnya, jika jemaah tersebut tertangkap oleh polisi, maka akan dikenakan hukuman dengan denda setara 18 juta rupiah. Harun selaku petugas perlindungan haji Indonesia selalu mengingatkan kepada jemaah agar tetap mematuhi peraturan yang ada di Tanah Suci Mekah. Saudara, saya yakin kalau kita di Madinah, setiap kali kita nampak payung di pekarangan Masjid Nabawi, mesti kita akan teringat ke negara jiran kita. Kerana mereka lah yang bayar kos RM2,000 sehari untuk buka tutup payung je. Siapa jiran kita? Semestinya negara Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah yang wakafkan payung-payung tersebut. Tapi saudara, berbeza pula dengan ini. Setiap kali kita nampak menara jam ni, kita mesti akan berbangga dengan negara kita kerana mampu lahirkan produk engineer yang berjaya. Untuk pengetahuan saudara, orang Malaysia, orang Melaka yang menjadi salah seorang ketua bagi projek pembinaan menara jam ni, dan hasil sentuhan beliau, menara jam ni berjaya diiktiraf sebagai the miracle of modern engineering in the world. Saudara boleh cari siapa itu, Wan Nazri, Wan Arya. Insiden kebakaran nyaris terjadi di satu sudut Hotel Makarim Diafah nomor 509 Misfalah Makkah. Kejadian tersebut bermula saat jemaah haji Indonesia membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok yang tak dimatikan menyambar dan membakar barang di pembuangan sampah tersebut. Kalau menurut kalian konten ini membandingkan ataupun mengapakan, geng? Tapi membandingkan dengan ini, dengan biar supaya warga-warga kita itu lebih teliti dan lebih baik lagi, geng. Demi kebaikan kita juga, kayak gitu ya, geng ya. Ya, itu tadi akhir memang ada sedikit perbandingan kayak gitu. Namun ikinya tak pernah dengar di media sosial ya tingkah laku orang Malaysia ini yang seperti warga kita kayak gitu. Malahan jamaah haji ataupun jamaah umroh kayak gitu ya, orang-orang Malaysia ini malah dipuji oleh kesultanan ataupun raja ataupun ataupun menteri agama di Arab Saudi kayak gitu ya, geng ya. Tapi kalau anak-anak kita, aduh banyak kasusnya, geng, kayak gini lah, teriak-teriak, joget-joget dan lain sebagainya lah kayak gitu ya, geng ya. Jadi kalau jangan sedikit-sedikit bilang Islam kayak ini, Islam kayak ini, Islam kayak gitu, tapi apa adabnya itu harus dijaga dan perlu ketahuan juga ya, geng ya. Ikinya tuh bukan menjelekkan negara ikinya Indonesia, bukan menjelekkan warga Indonesia, bukan, namun supaya warga Indonesia nih lebih berhati-hati lagi dan lebih berteliti lagi kayak gitu ya, geng ya, supaya tidak sembarangan itu negara orang kayak gitu ya, geng ya. Janganlah bawa kebiasaan di kampung kalian di Indonesia terutamanya, tak tahulah kampung kalian mana, janganlah dibawa kalian ke negara-negara kayak gitu ya, geng ya. Banyak kejadian hal seperti itu di negara manapun kayak gitu ya. Jadi malulah kepada negara kita sendiri kayak gitu ya. Kalian tuh membawa nama baik, nama negara Indonesia kayak gitu. Kalau kalian mau melakukan seperti itu, ya buruklah nama Indonesia ataupun warga Indonesia di mata orang lain. Itulah pendapat ikinya.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Bila tersilap kata ataupun tersilap benda dari perkataan Ikinya, boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.